Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamsir dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare. Yang pada kesempatan ini izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang LMS yang kami akan gunakan pada saat perkuliahan pada dosen pengampu kami. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan sedikit memaparkan cara menggunakan LMS. Mungkin langsung saja kami akan masuk ke Chrome terlebih dahulu, kemudian menuliskan link Pasca Sarjana Pasca IAIN Parepare @gnomio.com. Bisa teman-teman lihat di sini. Kemudian setelah muncul seperti ini, maka kita enter. Setelah masuk, kita akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Nah, sebelumnya itu kita akan masuk terlebih dahulu di sini. Kemudian karena saya sudah masuk dan sudah mengakses, maka di sini langsung terinput nama saya. Jadi di sini kemarin kita membuat sama-sama dibuatkan oleh dosen pengampu. Maka tertulislah nama, username saya Kamsir, dan password tersembunyi. Kita masuk. Setelah masuk, maka yang tadi di sini tertulis masuk, sekarang tertulis nama kita dan NIM kita. Kemudian setelah itu di sini kita dihadapkan dengan beranda dashboard dari LMS itu. Di sini karena kita mau masuk kepada kursus saya sendiri, maka kita mengkliknya ini. Nah, ada iklan, biasanya ada iklan, kita tinggal klik kali. Setelah itu teman-teman bisa lihat dashboard ini ada banyak sekali, karena ini setelah saya akses dan telah saya buatkan pertemuan-pertemuannya. Biasanya ketika baru membuat, maka di sini munculnya kata topik, bukan pertemuan. Karena setelah saya ubah, maka saya ubah dengan kata pertemuan. Pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai 16 pertemuan. Biasanya pas kita masuk itu hanya muncul topik sampai 5. Karena itu jika ingin menambahkan topik, maka kita cari dulu yang namanya hidupkan mode ubah. Setelah kita menghidupkan mode ubah, maka kita coba menghidupkan dulu. Maka muncullah seperti ini. Kata pertemuan bisa kita ganti, tinggal mengklik gambar pensil seperti ini dan mengklik, kita ganti nama pertemuan ataukah pakai kata topik, kelas, dan lain-lain. Dan ketika kita ingin menambah topik lagi sebanyak 16 tadi, kita ingin menambah 17, maka kita klik tambah bagian ini. Tinggal klik tambah bagian. Maka ketika kita setelah menambah bagian, maka muncullah seperti ini, new section. Maka muncullah new section. Kita bisa mengedit nama new section, bisa menjadi pertemuan 17. Seperti itu teman-teman. Dan jika kita tidak membutuhkan tambah bagian lagi, kita hapus kembali
hapus. Kita hapus seperti itu. Maka instruksinya tadi telah terhapus. Setelah itu teman-teman, saya menjelaskan sedikit tentang setelah teman-teman berbicara tentang tambah bagian tadi, kita bisa ke profil dulu terlebih dahulu. Di sini di profil kita ada detail pengguna, negara, dan lain-lain. Kita edit terlebih dahulu. Nama bisa kita edit, nama akhir semua bisa kita edit. Seperti itu teman-teman, ketika kita ingin mengedit profil kita agar profil kita lebih lengkap, bisa kita edit di sini. Oke teman-teman, kita kembali ke kursusku. Nama Kamsir. Oke, baik. Kita masuk beranda terlebih dahulu tadi, kemudian kita masuk kursus. Setelah kursus tadi dijelaskan, maka di setiap topik tersebut, oke, kita matikan dulu mode ubah. Oke, kita sudah nyalakan mode ubah, maka di pertemuan itu, di setiap pertemuan, di setiap topik pertama itu pasti kita akan mengisi sebuah kegiatan atau aktivitas. Di sini karena kami mengisinya top kontrak belajar, caranya tambahkan aktivitas atau sumber. Setelah kita mengklik tersebut, kalau kita ingin menambahkan berkas seperti kontrak belajar tersebut, kita klik berkas. Berkas apa kita tulis di sini? Kalau kita ingin tulisnya kontrak kuliah, kontrak kuliah. Kalau kontrak belajar, kontrak belajar. Setelah kita menulis kontrak belajar, maka kita bisa mengisi deskripsi yang akan kita jelaskan pada kontrak belajar itu. Apakah kita mengisinya kembali, apakah kita akan memberikan tugas kepada siswa kita, seperti itu teman-teman. Kita bisa lihat tampilannya, tampilan ukuran bisa kita atur, tampilan jenis kita bisa atur, tampilan unggah atau modifikasinya. Kita bisa juga pengaturan modal umumnya. Ini bisa kita tulis juga, tampilan pada halaman kursus bisa. Kemudian pembatasan akses kita isikan tidak ada. Oke, setelah itu kita simpan. Setelah kita simpan, klik lagi ini, maka akan tersimpan di luar. Oke, setelah kita akan muncul seperti ini, kontrak belajar. Setelah itu, ketika ingin memberikan tugas, bisa seperti ini teman-teman. Menambah kembali, tambahkan aktivitas satu sumber. Kita klik penugasan. Setelah mengklik penugasan, kita tulis di sini apa nama tugas yang akan kita berikan kepada siswa kita. Apakah hanya kata-kata tugas atau ada kata-kata lain, latihan, apakah penugasan, ataukah kata lain dari ketiga hal tersebut. Setelah itu, ketika kita telah menulis namanya, maka kita deskripsikan apakah tugas yang akan kita berikan, apakah merangkum ataukah menulis ulang dari tugas itu. Oke. Setelah kita tulis di sini, maka kita centang ini supaya tampil di halaman kursus, di halaman pertemuan. Baik, setelah itu karena tidak ada yang kita isikan, karena hanya merangkum, di sini ada mulai pengajuannya kapan. Kalau hari ini kita centang.
ketika kita ingin mengaktifkan jatuh tempohnya, contoh kita akan membatasi tugas tersebut sekarang tanggal 16, berarti ketika minggu depan tanggal 12, maka ketika tanggal 12 Mei sebelum tanggal 12 Mei semua harus terkumpul. Kalau tidak, maka nanti tidak akan bisa terkirim lagi. Namun ketika tidak mau memasukkan batas tugas, maka kita menghapus kliknya. Ketika ini juga tidak dibutuhkan, maka hapus. Namun ketika dibutuhkan, maka checklist lagi, kita atur tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, jam berapa. Seperti itu teman-teman. Baik, karena saya sudah mengisi, saya batalkan. Dan ketika membuat, jangan lupa simpan dan kembali ke kursus atau simpan dan daftarkan. Baik, kita lanjut ke pertemuan kedua. Maka setelah kita menulis tugas dan skripsinya, maka akan muncul seperti itu. Karena pada waktu itu saya memulainya tanggal 30 April, maka pada saat itulah saya menulis dibuka dari tanggal 30 April. Baik teman-teman, ketika masuk di pertemuan kedua, maka akan seperti di atas ini, kita memasukkan tambahkan aktivitas atau sumber, atau memasukkan berkas seperti tadi ini yang saya jelaskan pada pertama. Kemudian muncullah seperti ini, sama dengan ini penugasan. Kita masuk di penugasan ini, dan saya masukkan nama tugasnya resume. Ini tugas. Namun pertemuan ketiga ini berbeda dari sebelum-sebelumnya, yang dimana pertemuan 1 dan 2 itu memasukkan berkas. Namun di pertemuan ketiga ini kita lihat sama-sama, di sini ada video presentasi. Kalau kita lihat dari tengahnya ini pasti berasal dari YouTube. Kira-kira bagaimana cara memasukkan video atau video presentasi pada pertemuan ketiga? Kita buka, tambahkan aktivitas atau sumber. Di sini kita masuk ke sumber dan masuk ke URL. Nah, di sini kita masukkan videonya, nama apa nama videonya, URL-nya. Baik, kita lanjut teman-teman sekalian. Di sini kita masukkan nama video tersebut. Contoh, kita masukkan video presentasi. Kemudian kita masukkan di sini URL-nya. Kita contohkan teman-teman. Kita video URL-nya. Di sini kita masukkan video YouTube. Kita buka YouTube. Contoh, kita akan memasukkan, anggaplah ini adalah video. Kita masuk ke akun saya, kita Kayani official. Kita buka Kayani official ini. Contoh, kita masukkan video presentasi saya ini. Kita buka, kemudian kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pilih copy link ini, baru kita masukkan di sini. Masukkan, Ctrl V. Dan jangan lupa di sini kita masukkan. Kita klik ini, link, masukkan di sini, masukkan di sini.
buat tautan. Muncullah seperti ini. Kemudian kita klik tampilkan deskripsi di halaman kursus. Setelah itu kita simpan dan kembali ke kursus. Maka setelah itu akan muncullah seperti yang kita lihat teman-teman, seperti ini. Apa ketika kita ingin memberikan tugas lagi pada video ini, maka kita tambahkan lagi aktivitas sumber, yaitu penugasannya kita namakan mereview, kemudian deskripsinya kita tulis menulis review, kemudian menulis minimal 1000 kata. Nah, kita lanjut pada pertemuan keempat. Pada pertemuan keempat ini beda lagi teman-teman. Di sini kita lihat ada sebuah link drive Google yang saya upload dengan tujuan ketika kita membuka drive Google ini, kita coba buka teman-teman, maka muncul sebuah modul ajar yang langsung bisa download. Coba kita download teman-teman. Kita download, jika muncul teman-teman kita download. Start download, kita bisa atur, bisa tahu penyimpanannya, bisa kita save di sini. Topik 3 ajar, start download. Jadi akan muncul seperti itu teman, langsung terdownload. Caranya bagaimana? Kita kembali dulu. Kita tambahkan aktivitas atau sumber. Kita masukkan sumber. Teman-teman tadi kita kembali dulu karena ini sudah terdownload, kita open. Ini adalah modul ajar yang telah saya buat dengan judul modul pembelajaran materi infak. Seperti ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat semua. Maka seperti itu. Kita keluar. Begitu teman-teman. Jadi sama dengan memasukkan sebuah link, tetap kita masuk di URL. Contoh kita buka drive Google yang drive Google saya. google.com. Teman-teman, kita masuk ke drive Google saya. Sudah login seperti itu. Ketika kita masuk ke modul ajar ini berkas yang sudah saya upload di sini. Kita buka ini. Kita buka teman-teman. Ketika kita ingin memasukkan link yang ke topik kita tekan link, bagikan. Kemudian di sini awalnya tidak muncul seperti ini, akan tetapi kemarin sebelumnya akan muncul seperti ini dibatasi. Namun ketika kita ingin agar terlihat oleh orang lain, maka kita menulis siapa saja yang memiliki link. Gitu. Kita klik ini dan selesai. Salin link dan selesai. Teman-teman ya, kita kembali ke URL kita. Apa namanya? Dari Google-nya modul ajar, contoh modul ajar. Kemudian kita masukkan kembali dari Google yang tadi. Kemudian linknya, Ctrl F, Ctrl V, buat tautan. Kemudian tampilkan deskripsi. Kemudian kita simpan dan kembali ke kursus. Begitu teman-teman, maka akan muncul pertemuan 4 seperti ini. Oke, sama seperti ini, link juga pakai PPT berkas. Nah teman-teman, ada yang satu saya ingin jelaskan, ini lebih penting karena ini adalah ujian tengah semester.
Ini adalah memasukkan soal. Di sini pertemuan ke-8 saya memasukkan UTS. Jadi deskripsinya adalah melaksanakan ujian secara dengan menjawab pertanyaan 100 soal pilihan ganda. Di sini kita akan memasukkan soal dari UTS ini. Coba kita buka. Nah, karena di sini jadwalnya telah dimulai, maka ketika siswa akan langsung mulai, maka siswa akan langsung mengklik ini tinjau kuis, mulai mengerjakan. Tapi sebelumnya itu kita akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana caranya memasukkan soal. Nah, teman-teman, ketika kita telah masuk di UTS-nya, penugasan UTS, maka kita buat soal. Oh maaf teman-teman, kita ulang terlebih dahulu. Di sini UTS perlu kita ketahui bersama bagaimana cara memasukkan penugasan ini. Jadi begini teman-teman, tambahkan aktivitas bersumber, kemudian kita klik quiz. Beda dengan penugasan, tapi ini ke quiz, masuk ke quiz. Namanya apa? Kita tulis. Apa deskripsinya? Contoh tadi kita namanya ujian tengah semester. Kliknya di sini menjawab, deskripsinya menjawab 100 soal pilihan ganda bisa. Kemudian tampilkan deskripsi. Oke, seperti itu teman-teman. Waktu pengerjaan kita atur, mungkin kuis dimulai tanggal 6 atau hari ini atau tanggal yang lain bisa. Kita tulis, kemudian nilainya kalau perlu kita buat, kita isi, kemudian data letak. Jadi di tiap soal kita hanya satu soal, satu halaman, satu lembar itu, ataukah 2 soal atau 3 soal dan atau yang lain, gitu teman. Mungkin itu ketika sudah selesai, maka kita simpan dan kembali ke kursus. Oke teman-teman, jadi begitu cara memasukkannya. Kemudian kita masuk ke cara pembuatan soal. Kita masuk kembali. Setelah itu kita masuk di sini, kita scroll ini sampai di bawah. Nah, setelah kita masuk ke soal. Maka setelah kita masuk soal, maka muncullah seperti ini. Ini adalah soal-soal yang telah saya buat sampai 100 soal, teman-teman. Jadi teman-teman semua bisa lihat 100 soal itu ada berbagai cara telah gampang kita buat. Kita klik ini, untuk menambah soal kita harus klik ini teman-teman, tambah. Ketika ingin menambahkan soal per soal, maka kita klik ini, soal baru. Kalau kita ingin pilih jenis soalnya, ada esai, ada numerik, jawaban singkat, mencocokkan, benar salah, atau pilihan ganda. Karena di sini saya memakai pilihan ganda, maka saya pilih ganda. Maka muncullah tambahkan teman-teman. Ketika ingin menambahkan, maka kategorinya apa? Sejalan bawaan, seperti itu. Nama soalnya apa? Soalnya seperti itu. Teks soalnya apa? Terus di sini sampai sini sama. Poin bawaan berapa? 1. Mungkin itu langsung kita ke jawaban. Jawaban A apa? Jawaban B apa, kita tulis. Jawaban C apa, kita tulis. Jawaban D apa, kita tulis. Setelah itu yang benar, anggaplah bagian A yang benar. Ketika bagian A yang benar, maka kita mengklik di sini. Kita isi 100%. Dan kalau pilihan 2 tidak perlu diisi karena hanya bagian A yang benar. Jadi kita isi 100% dan lainnya B dan C dan D itu kita kosongkan. Nah, begitu teman-teman. Kalau ingin membuat pilihan ganda satu soal saja. Karena itu kita kembali teman-teman terlebih dahulu. Dan bagaimana muncul pertanyaan? Bagaimana cara memasukkan sekaligus pertanyaan ini?
Ada satu cara, ada berbagai cara. Salah satunya adalah kita dari bank soal. Kenapa teman-teman sekalian saya di sini banyak muncul? Itu berawal dari bank soal. Biasanya teman-teman, ketika kita belum memiliki bank soal, maka tidak muncul seperti ini. Dan jika ingin memunculkan seperti ini, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke bank soal. Kita mengimpor bank soal, mengimpor bank soal, mengimpor bank soal. Di sini kita pilih impor, formatnya apa? Format icon. Biasanya di sini ada bermasalah, ada yang sama, maka ketika tidak, kalau ada yang sama dan itu tidak mau dipermasalahkan, tinggal klik tidak. Nah, gitu teman-teman. Kemudian berkasnya di sini perlu kita ketahui bahwasanya dia aplikasi ini memakai Notepad. Notepad ya, seperti saya buka dulu teman-teman. Kita lihat Notepadnya. Notepad yang telah saya buat. Teman-teman, soal Notepad. Soal Notepad ini konsepnya seperti ini, teman-teman. Jadi kalau ingin memasukkan soal, maka seperti ini, teman. Harus begini konsepnya: A B C D answer titik 2 spasi C, seperti itu sampai 100. Tidak pakai nomor teman-teman, tidak pakai answer, tidak pakai jawaban kata jawab, tapi pakai answer. Ketika telah membuat seperti ini, maka ini akan disalin. Kita salin sampai kita salin, kita buka kembali URL-nya, kita pilih filenya. Tidak kita salin, maaf ya teman, kita tidak salin, tapi kita masukkan soalnya masuk ke sini. Kemudian kita unggah berkas ini. Ketika memang sudah terbaca, maka akan seperti ini. Setelah itu kita impor. Setelah kita impor, maka akan muncul seperti ini. Nah, semua akan muncul seperti ini. Satu soal sampai 115. Karena 115 saya buat, maka di sini tertera 115. Setelah itu kita akan lanjutkan. Kalau memang kita telah ini, kita akan lanjutkan. Setelah muncul seperti itu, maka setelah muncul seperti ini, kita kembali ke soal. Maka nanti ketika kita mengklik bank soal, maka muncul seperti itu. Tinggal klik untuk memasukkan, tinggal klik tambahkan bank soal terpilih pada kuis. Begitu teman-teman, sudah pahami? Oke, kita lanjut ke pertemuan. Kita kembali ke umum. Saya kembali ke kursus kita. Oke teman-teman, bisa lihat. Beginilah tugas-tugas yang saya masukkan. Begitupun aja semester. Cara memasukkan soalnya seperti yang saya jelaskan di UTS. Mungkin begitu teman-teman yang sempat saya sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana caranya logout. Oke, teman-teman, baru kita tekan keluar, maka itu akan logout. Oke, dari saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk semua yang melihat video ini dan bisa diamalkan untuk pembelajaran online-nya dan bagaimana cara menggunakan internet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.